tidak terlalu suka, dan dia agak cemberut mukanya. Suami saya bilang it's okay, karena orang tuanya bilang it's okay. Saya bilang no, it's not okay. Culture kita tidak membiarkan anak menangis selama itu. Kalau di sini banyak yang memang terbiasa membuat anak menangis dan mereka capek dan tertidur sendiri. Ada istilah yang namanya you do you, I do I. Semau kamu, semau saya. Saat saya tiba di Kanada, itu bulan Desember akhir, dan itu sudah mulai dingin. Saya diajak sama calon mertua pada saat itu ke restoran dekat bandara, karena lagi waktu makan siang. And itu saya lagi masih terkesima dengan dinginnya udara Kanada saat itu. Kita masuk di restoran, saya masih melihat di luar banyak salju, dan saya masih yang rasa-rasa dingin kayak gitu. Kita lagi menunggu waitress, kita menunggu makanan kita, dan ada pelayan yang datang bawa secawan air es, ya, air es dan gelas buat kami penuh dengan es batu. Saya itu yang langsung, karena sangat shocknya, dalam pikiran saya itu I want hot tea, jadi saya mau teh panas. Dan pada saat waitressnya datang bawa, itu saya yang melotot. Mungkin wajah saya sangat lucu saat itu, dan mertua saya dan suami itu terbahak-bahak melihat saya. And they ask, mereka tanya, kamu kenapa? Dingin, kenapa kita minum air es? And mereka bilang, Iren, kamu itu kan di luar iya dingin, tapi kan kita ada di dalam ruangan sekarang, kamu pakai jaket tidak? No, ya, karena di ruangan ini hangat, don't worry. Jadi kita bisa, meskipun salju di luar tuh, kita bisa makan es krim, kita masih bisa minum air es dan sebagainya. So, welcome to Canada. Ya, mereka cuma bilang kayak gitu. Culture shock saya yang kedua, yakni melihat orang tua umur 80, 85 itu masih sehat sekali ya, kelihatan sehat, masih menyetir sendiri, masih belanja sendiri, dan mereka masih mandiri. Pokoknya bugar sekali, kelihatan bugar. Itu saya yang shock sekali lihatnya. Maaf, di Indonesia itu kita umur 75 ke atas itu sudah mulai kelihatan lebih tua gitu. Mungkin juga sudah tidak terlalu mandiri ya. Dan di sini mereka itu kelihatan yang bugar, mereka itu yang badannya tegap dan masih autonomous lah istilahnya. Warna, style, fashion itu semau kita. Jadi itu tidak ada yang namanya warna kekanak-kanakan atau warna ketuaan. Ada istilah yang namanya you do you, I do I. Semau kamu, semau saya. Jadi kita bisa lihat grandma di sini itu pakai pakaian yang warna pink, pakai warna yang cerah, warna kuning, atau pakai pakaian yang stylenya itu, kalau di Indonesia itu mungkin remaja yang pakai, di sini bisa grandma yang pakai kayak gitu, dan sebaliknya. Jadi kita tidak ada yang namanya ini kamu kanak-kanakan, kamu ketuaan dan sebagainya. Ini culture shock saya yang keempat, yakni kamar mandi itu harus kering. Padahal kalau di Indonesia saat itu kamar mandi kita ya stylenya beda ya. Kamar mandi itu lantainya selalu basah dan sebagainya. Terutama kalau saya cuci muka, kita pakai yang namanya istilahnya sink di sini. Kita mau cuci muka, kadang airnya itu membasahi sekitar table, dan saya kurang sensitif melihatnya, dan airnya itu bisa merusak counternya. Toilet juga, jadi toiletnya itu harus selalu kering. Dan kamar mandi, kita mandinya di shower. Kalau di Indonesia kan kita mandinya yang pakai gayung, terus pokoknya semua dinding basah, toilet juga kena air, pokoknya semua basah. Pada saat itu saya yakin di Indonesia sekarang sudah beradaptasi dengan style orang barat saat ini. Jadi mungkin teman-teman yang sudah memiliki kamar mandi yang style di sini sudah tidak akan mengalami culture shock seperti ini. Masih tentang kamar mandi, culture shock saya yang kelima, yakni memakai toilet tisu ya. Kalau di Indonesia kita cuci pakai air pada saat kita melakukan bisnisnya kita di toilet, tapi di sini semua karena tidak boleh basah, jadi semua itu kita bersihkan dengan toilet paper. Itu saya rasa aneh, saya rasa kurang bersih, tapi kan namanya kita mandi, nanti pada saat mandi baru kita bersihkan lebih ekstra. Saya pada saat musim summer
kita di sini selalu makan makanan yang dingin-dingin, misalkan sandwich, makan roti-roti pakai daging di dalam, pakai keju, atau salad, sayur-sayur yang mentah, apa ya, bunga kol, brokoli, atau apa lagi, pokoknya banyak itu makanannya mentah. Jadi mereka cuci dan dipotong-potong terus kita makan mentah. I think it's healthy, tapi saya tidak terbiasa dengan itu, makan tomat ya. Saya pernah satu hari mertua agak tersinggung karena dia persiapkan salad kentang ya, kentang pakai krim, pokoknya dingin, semuanya dingin. Kelihatannya enak, saya sekarang sudah enjoy karena sudah bertahun-tahun di sini. And dia tanya, kamu suka tidak? Saya yang ya, kita sambung lagi. Dan mertua saya tanya, kamu suka tidak makanannya? Saya yang lagi di fase yang culture shock, lagi yang fase merindukan makanan di Indonesia, dan agak capek beberapa bulan makan makanan yang seperti itu. Saya yang bilang not so much, saya tidak terlalu suka, dan dia agak cemberut mukanya. Yang berikutnya itu cium pipi kanan dan cium pipi kiri. Kalau di sini saya di provinsi Quebec, saya tidak tahu culture di provinsi yang lain, tapi kalau di sini kita itu yang setiap ketemu cium pipi kanan, cium pipi kiri, terus mau berpisah kita cium pipi kanan, cium pipi kiri. Agak capek kadang, terus agak gugup karena saya tidak terlalu begitu mengenal mereka, dan kita bisa lakukan itu ke 30-50 orang pada saat pesta atau pertemuan keluarga, atau kalau kita ketemu sama mertua saya, jadi kita baru ketemu beliau itu 2 hari yang lalu, terus kita lakukan itu lagi. Padahal kalau di Indonesia, kalau di culture saya itu kita lakukan itu pada saat mungkin ada pesta pernikahan, kita lakukan itu pada orang yang menikah, atau sudah lama sekali kita tidak ketemu dan mungkin kita lakukan itu, tapi tidak dalam keseharian. Sini pada saat kita pulang ke Kanada, say hi. Ternyata di sini kalau kita menghadiri resepsi pernikahan itu kita bayar sendiri makanan kita. Saya tahunya ini karena waktu kami balik dari Indonesia, kami balik ke Kanada, mertua saya membuat resepsi pernikahan di sebuah restoran Asia buat kami, karena kami menikahnya di Indonesia. So keluarga suami itu ingin melakukan sedikit yang namanya resepsi pernikahan, dan pikir saya saat itu mertua saya itu generous sekali karena kayaknya agak mahal, itu mungkin sekitar 80 orang yang datang saat itu. Makanannya cukup mewah, dan saya tanya apa mertua yang bayar. Ternyata suami bilang no, orang pada bayar makanannya sendiri. Saya sangat terkejut saat itu, dan dia bilang it's normal di sini itu seperti itu. Jadi apalagi kalau orang yang menikah itu masih muda. Saya tanya teman saya yang dari provinsi lain, provinsi New Brunswick, apa seperti itu di provinsinya dia. Dia bilang tidak, orang yang mengadakan party itu yang bayar makanan. Mungkin di provinsi di sini saja, provinsi di Quebec saja yang bayar makanannya sendiri, masih berkaitan dengan pernikahan. Di sini kalau masalah kado atau gift, itu kita bisa request giftnya kita seperti apa. Jauh-jauh hari pasangan ini bisa request, taruh di internet atau di Facebook list barang-barang yang mereka butuhkan setelah pernikahan. Misalkan mereka butuh kulkas merek ini, terus mereka butuh sofa, mereka butuh mesin cuci, mereka butuh satu set piring, gelas, dan sebagainya. Dan orang-orang yang mau hadir itu mereka akan bilang, oh saya mau sumbang $50 untuk beli kulkas, saya mau sumbang $200 untuk beli sofa, saya akan tangani blender. Misalkan mereka butuh blender, ada yang mau tangani blender. Jadi sudah di cross check hadiah-hadiah apa saja yang mungkin sudah terpenuhi. Menurut saya sih metode ini sangat-sangat baik, sangat-sangat praktikal, karena itu lebih menjurus, kado kita itu lebih berguna seperti itu. Jadi betul-betul kado kita itu bisa dipakai oleh
pengantin ini. Culture shock saya berikutnya yakni penggunaan bahasa Inggris di provinsi Quebec. Di sini ternyata orang-orang itu bahasa Inggrisnya banyak yang masih sangat minim. Di Quebec ini kita menggunakan bahasa Prancis. Tapi saya pikirnya mereka karena dekat dengan Amerika Serikat, dan saya dengar Kanada memang menggunakan bahasa Inggris. Tapi khusus di provinsi Quebec ini, mereka bahasa pertama mereka itu yakni bahasa Prancis. Dan masih banyak sekali ternyata orang-orang yang sudah agak tua dan anak-anak yang masih kecil, mungkin sekitar 12 tahun ke bawah itu bahasa Inggrisnya sangat-sangat minim, dan banyak orang dewasa pun belum bisa berbahasa Inggris. Tapi di kota yang lebih besar seperti Montreal atau di Quebec City yang banyak university dan ada lebih banyak orang-orang yang campur baur dalam itu, mereka menggunakan bahasa Inggris. Cuma kalau kita mau ke kota-kota yang di bagian-bagian kota kecil di provinsi Quebec itu, utamanya mereka itu tidak menggunakan bahasa Inggris sama sekali. Kalau di Indonesia kita menyetir di sebelah kanan mobil, tapi di sini kita menyetir di sebelah kiri mobil. Saat-saat pertama kali tiba di sini, itu saya pergi ke sebelah kiri, karena di Indonesia itu kita menyetirnya di sebelah kanan, dan saya ke sebelah kiri tempat saya di Indonesia kadang, karena suami yang menyetir di Indonesia dan saya ke tempat kiri, dan saya menunggu suami saya pelototin saya, "Kamu ngapain di situ? Can you open the door?" Saya bilang, "Bisa nggak buka pintu?" Oke. Terus saya buka pintu, saya masuk, ternyata di situ tempat menyetir, dan saya belum bisa menyetir di Kanada saat itu, dan kita tukar. Dan itu berkali-kali terjadi saat pertama kali saya tiba di Kanada. Dua baby saya lahir di Indonesia, dan kita kalau bepergian dengan suami, anak saya itu di pangkuan saya peluk. Tiba di sini, anak-anak itu tidak bisa di pangkuan kita lagi. Anak saya yang inginnya dipeluk sambil kita trip, mereka harus di car seat, ya, mereka harus ada di tempat duduk mereka sendiri. Dan kadang kalau kita bepergian selama 1 jam 30 menit, anak saya menangis, dan itu dia teriak-teriak mau beberapa menit, dan saya itu sangat stres mendengar anak saya menangis. Baby-baby di sini juga menangis, teman-teman, kalau ditaruh di car seat mereka. Cuma karena ibu-ibunya mungkin sudah terbiasa melihat ini, dan itu sudah kebiasaan mereka. Dan kita kalau traveling 20 menit, saya itu tidak tahan mendengarkan anak saya menangis. Saya suruh suami, "Tolong berhenti, kasih pinggir dulu mobilnya, kita susuin dulu atau relax dulu, kasih berhenti dia menangis dulu, kasihan." Atau saya biasanya duduk di belakang, saya duduk di tengah, dan anak-anak saya di samping saya, dan saya pegang tangannya dia sambil dia nangis, dan elus-elus sampai dia bisa tidur, kayak gitu. Mungkin di Indonesia sekarang kalau saya dengar sudah ada aturan bahwa anak-anak itu, anak baby, demi keamanan itu harus di car seat-nya mereka, terutama di kota besar. Masalah parenting, anak dibiarkan menangis sampai tertidur. Kami di Indonesia sekitar 3,5 tahun, dan pada saat kami memutuskan untuk balik ke Kanada, pada saat itu saya punya anak baby yang masih umur 3 bulan. So kita tiba di Kanada, anak saya masih yang kedua, umurnya 3 bulan, dan kita tinggal di tempat mertua beberapa minggu sambil mencari rumah yang kita mau beli. Dan pada saat itu kami lagi makan, dan anak saya, baby saya menangis, dan mertua saya berusaha untuk menidurkan anak saya kembali, dan dia taruh di tempat tidur, matiin lampu dan tutup pintu, dan dia kembali di meja makan. Saya yang lagi makan itu agak rasa kaget karena anak saya masih menangis di kamar, dan dia sudah dibiarkan sendiri di dalam. And saya sudah kelihatan yang tidak nyaman, dan mertua saya bilang, "It's okay, just eat, relax." Dalam hati saya, gimana saya mau relax kalau anak saya menangis kayak gitu. And saya tahan sampai 5 menit, saya makan tapi nggak nyaman. Akhirnya saya berhenti makan, saya nggak bisa makan. And mertua saya bilang, "Kenapa nggak makan?" Saya I can't, I have to go. Anak saya menangis kayak gitu. Saya mau pergi,
Terus suami saya bilang it's okay, karena orang tuanya bilang it's okay. Saya bilang no, it's not okay. Saya bilang menurut saya it's not okay. So saya beranikan diri untuk agak menunjukkan bahwa saya tidak setuju dengan parenting seperti ini. And saya berdiri, saya ke kamar ambil anak saya, dan mereka yang agak tersinggung saat itu, but I can't, karena culture kita tidak membiarkan anak menangis selama itu. Kalau di sini banyak yang memang terbiasa membuat anak menangis dan mereka capek dan tertidur sendiri. Dan saat itu mereka belajar bahwa kalau anak saya menangis, saya harus ambil anak saya. Beberapa minggu sehabis itu, saya ke rumah adik suami, dan terjadi lagi. Pada saat itu, sudah jam 2 siang, kita lagi ngobrol-ngobrol, keponakan saya yang masih kecil-kecil, itu lagi main. Dan adik ipar saya ini, karena dia sudah cek, sudah jam 2 sore, dia lagi ngobrol dengan saya, dia cek jam, dia langsung ambil anaknya dan masuk ke kamar, taruh anaknya di tempat tidur, matiin lampu, tutup pintu. Dia nggak bicara sama sekali sama anaknya, dan anaknya itu menangis karena dia lagi asik main dengan sepupu-sepupunya, semua keluarga. Adik ipar saya bilang, biarin aja, dia pasti akan tertidur nanti. And itu culture shock saya. Cuma karena anak itu sekitar umur 3 tahun saat itu, jadi saya tidak terlalu shock. Tapi kalau baby masih kecil tuh saya shock sekali kayak gitu. So sekian dulu teman-teman, saya akhiri video ini karena sudah cukup panjang dan saya harus masak buat makan malam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe jika teman-teman suka tentang konten seputar ibu dan seputar kehidupan keluarga, terutama jika ingin spesifik juga tentang culture di Kanada, bagaimana parenting di Kanada, kehidupan di Kanada sebagai keluarga. And mungkin kalau Tuhan izinkan, kalau ada waktu saya akan sambung culture shock di Kanada. Saya masih punya beberapa list, dan saya masih sampai hari ini 10 tahun di Kanada, saya masih mengalami culture shock here and there. Dan mungkin suami saya juga akan bagi culture shocknya dia pada saat di Indonesia. Dia tinggal sekitar 3,5 tahun di Indonesia, dan dia punya cukup banyak culture shock yang dia hadapi. Ada yang baik, ada yang kurang baik, tetapi yang namanya culture shock juga kita harus perlahan-lahan menerima perbedaan yang kita temui di tempat kita yang baru. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Semoga teman-teman memiliki hari yang terberkati.